Ada sebagian orang yang sangat sentimental ketika ia tahu akan berpisah dengan benda-benda kepunyaannya, apalagi benda tersebut mempunyai kenangan indah dalam hidupnya. Pada tayangan TV reality show tentang bersih-bersih rumah oleh Marie Kondo, seorang konsultan dan penulis buku bestseller mengenai rumah yang rapi, terungkap betapa sulit bagi kliennya untuk memutuskan benda-benda mana yang harus disingkirkan dan mana yang harus dipertahankan. Pertanyaan yang bisa membantu proses memilah ini menurut Marie Kondo adalah, apakah benda ini memancarkan kebahagiaan dalam hidupku selamanya atau hanya sesaat ini saja? Jika sesaat saja, jangan ragu untuk membuangnya atau mendonasikannya. Ini adalah langkah awal untuk mewujudkan rumah yang rapi dan nyaman. Mungkin inilah yang juga menjadi pertanyaan refleksi bagi kita ketika kita melihat cara hidup atau pola hidup yang kita jalani selama ini. Ada kalanya kita begitu sulit untuk lepas dari benda-benda atau kebiasaan yang selama ini kita anggap akan membahagiakan hidup kita selamanya. Padahal kita tahu bahwa tidak ada suatu pun di dunia ini yang akan tinggal tetap dan abadi dengan segala kehebatannya. Yesus dalam Injil hari ini pun meramalkan runtuhnya bait Allah dengan segala kemegahan dan keindahannya. Demikian juga dengan hidup kita sendiri yang tidak akan bertahan selamanya dengan segala kehebatannya ketika hari menuai telah tiba, seperti yang digambarkan kitab Wahyu dalam bacaan pertama. Akan tiba waktunya, anak manusia dan malaikat akan mengayunkan sabit-sabitnya, sebab tuaian di bumi sudah masak. Inilah gambaran akhir dunia, yang juga berarti hari kematian kita masing-masing. Santa Cecilia yang kita peringati hari ini juga menyadari betapa rapuhnya tubuhnya yang dapat hancur, dibunuh oleh penguasa Roma yang menentang imannya kepada Yesus. Tapi ia tahu bahwa kesudahannya atau kesudahan hidupnya tidak berakhir dengan kematian tubuhnya yang fana. Dan ia sangat yakin kebahagiaan yang abadi sudah menantinya di surga bersama Yesus kekasih jiwanya. Iman inilah yang membuatnya terus bernyanyi dalam doa meski ia mengalami kesedihan dan kesulitan. Sikap inilah yang menjadikannya sebagai pelindung musik dan para musisi. Semoga kita pun dengan hati yang bebas berani melepaskan segala hal yang menghambat kita untuk mengalami kebahagiaan yang kekal. Semoga dengan doa Santa Cecilia, kita pun dapat terus bernyanyi memuliakan Allah dalam segala hal, sebab hanya pada Tuhanlah jiwa kita mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang kekal.